Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh terhadap risalah yang dibawa sampai hari akhir kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita didoktrin atau disodori hal-hal yang menggugah kita, membingkai kita untuk kemudian kita berpikir logis menggunakan logika kita di dalam kehidupan ini, baik di bangku sekolah, kuliah, maupun kita saksikan di televisi. Barangkali orang berdebat selalu menggunakan logika-logika yang bisa jadi kemudian itu mempesona bagi kita, atau kita menjadi tertarik dengan logika-logika itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, agama ini masuk akal, tetapi tidak mesti beriringan atau sama dengan logika. Artinya apa? Kadang-kadang ketika kita terlalu didominasi oleh akal kita, maka kadang kita kemudian menggunakan akal kita itu untuk kemudian menggunakan rumus-rumus logika itu untuk menjadikan rumus kita di dalam beribadah atau hidup di dunia ini sebagai orang yang beriman kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkadang logika itu tidak mesti pas kita gunakan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengomentari tentang mengusap kasut atau sepatu ketika bersuci. Kemudian beliau mengomentari, kalau agama ini sesuai dengan logika, maka mestinya Rasulullah mengusap bagian bawah yang kotor, yang sering kena tanah dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah mengusapnya di bagian atas. Dan itu yang beliau contohkan. Dan itu yang dikomentari oleh sahabat Ali, bahwasanya ternyata di dalam berislam kita tidak mesti dengan logika sepenuhnya. Oleh karena itu banyak juga ayat-ayat di dalam Al-Quran kemudian mengingatkan kepada kita, apakah si betul misalnya, kemudian akhasiban nas wa ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun, misalnya, apakah manusia mengira, apakah kalian mengira. Ini adalah logika-logika manusia yang dibangun kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu mengedepankan logika itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga sering kita gunakan di dalam menata kehidupan ini, di dalam kita memprogram, merencanakan ibadah-ibadah kita. Kadang kita beralasan kita sibuk, kita banyak agenda. Nanti kalau saya gunakan waktu saya untuk beribadah, sholat sunnah misalnya, sholat duha misalnya, membaca Quran misalnya, nanti waktu saya akan berkurang. Dari sekian waktu yang sudah terjadwal, nanti akan berkurang dengan mengalokasikan waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Padahal para ulama mengingatkan bahwa tidak seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kita mampu mengalokasikan, menjadwalkan, bahkan mengagendakan waktu-waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah SWT, ibadah-ibadah tambahan selain yang diwajibkan, maka Allah SWT akan menurunkan keberkahan terhadap waktu itu. Ketika waktu diberkahi, maka berarti kehidupan kita juga diberkahi. Oleh karena itu para ulama-ulama sudah memberikan contoh kepada kita betapa sibuknya beliau-beliau, tetapi karya-karya beliau adalah karya-karya yang
banyak karya-karya yang besar. Ibadah mereka juga luar biasa. Tentunya ini memberikan gambaran kepada kita tentang logika. Belum tentu orang yang sibuk beribadah itu kemudian keteteran, kemudian hal-hal yang mereka lakukan dalam kehidupannya itu banyak yang terjajar, tidak rapi dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya, dengan kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu, maka keberkahan hidup akan turun, waktu akan diberkahi, sehingga banyak hal yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.